balik lagi nih bersama Ami di UMKM, di mana di sini kita bakal kenalan sama pelaku-pelaku UMKM yang ada di Balikpapan. Dan sekarang Ami lagi ada di Jayata Home Therapy nih Tribuners, di mana di sini kita akan melihat bagaimana sih kalau kita refleksi terapi kayak gitu. Salah satunya yang kretek terkenal itu loh Tribuners. Dan kita bakal melihat nih gimana prosesnya dan siapa tahu Ami bisa coba ya. Karena lagi capek-capeknya kerja ini bagus banget kalau untuk ngeretak tulang Ami yang memang rada-rada jompo sedikit. Tapi gak apa-apa, kita akan lihat dulu ya Tribuners. Yuk ikut Ami, yuk kita bakal ngelihat Jayata Home Therapy. Ayo. Oke Tribuners, Ami sudah bersama dengan Mas Andik atau yang dikenal dengan Master Jayata. Dan kita bakal nanya-nanya nih soal Jayata Home Therapy. Boleh ya? Mungkin Mas kita tanya-tanya. Mungkin awali dengan sejak kapan sih Jayata ini dibangun dan apa sih yang membuat tergerak Mas membuat tempat ini gitu? Oke, Jayata Home Therapy ini lahir di tahun 2020 pas 3 bulan sebelum masa COVID. Iya. Berawal sebenarnya dari rasa apa ya, waktu itu memang tidak sengaja untuk menggali potensi diri waktu itu, sudah lama tidak kepakai gitu. Jadi bakat itu, dan sempat belajar lama sejak kuliah tentang pengobatan tradisional karena kuliahnya perawat, jadi fokus ke medis waktu itu sampai di tahun 2020. Di saat itu tiba-tiba ada rasa keinginan, wah ini dulu bisa nerapi nih, coba terima panggilan gitu. Nah, berawal dari seperti itu, karena kerjanya terakhir itu di lokasi, Mbak. Oh, oke. Jadi schedule-nya itu 2 minggu kerja, seminggu libur. Nah, daripada libur, terima panggilan terapi. Dari situlah ternyata respon dari masyarakat luar biasa. Tidak menunggu waktu lama, dalam waktu 3 bulan. Jadi saat itu antrian untuk bisa manggil saya bisa lebih dari 2 bulan. Saking panjangnya antriannya. Wow. Nah itu yang bikin, wah ini saya harus belajar lagi dan saya harus punya tempat gitu, biar nggak terlalu capek untuk mendatangi pasien saat itu. Akhirnya di awal 2020, 3 bulan sebelum pandemi waktu itu, lahirlah Jayata Home Therapy saat itu. Wow, berarti di tahun 2020 itu tuh sebelum COVID ya? Iya, pas 3 bulan sebelum COVID kalau nggak salah. Dan waktu COVID itu nih Mas, biasanya kan kalau COVID itu biasanya orang kan di rumah aja gitu kayak mengisolasi mandiri. Tapi waktu itu gimana kalau ceritanya Jayata? Apakah memang banyak callingan waktu zaman COVID itu? Itulah tantangan ya. Pada saat sudah di level aman menjadi karyawan saat itu di perusahaan migas ya saat itu, dan memutuskan untuk resign dari perusahaan dan yakin bahwa ini produk bisnis jasa ini sudah mulai bagus ya. Saya anggap waktu itu karena antriannya panjang waktu saya panggilan. Qadarullah saat itu pada saat buka 3 bulan itu alhamdulillah lancar. Setelah 3 bulan pada saat pandemi jebret gitu kan. Orang semua nggak berani keluar rumah. Sempet 6 bulan itu bahasannya vakum lah. Adapun pasien mungkin 1-2 orang sehari. Itu pun terpaksa karena masa pandemi. Saat itu kan godaan lagi nih, ini mau balik jadi karyawan lagi atau lanjut membesarkan ini gitu kan. Akhirnya karena semangatnya tinggi dan prinsip nggak mungkin kembali lagi, akhirnya saat itu waktu jeda 6 bulan itu saya lebih menggali teknik-teknik pengobatan tradisional, utamanya pijat di kampung di tempat saya lahir, di Lumajang. Saya gali dari mbah-mbah yang sudah tua-tua, kemudian saya tulis, saya bukukan gitu kan, saya tulis dikombinasi dengan ilmu anatomi fisiologi pada saat saya kuliah keperawatan. Jadilah sebuah materi pijat tradisional saat itu. Oke. Jadi pada saat masa pandemi masih ada aktivitas yaitu melatih waktu itu, jadi mentor. Oh, jadi mentor? Jadi trainer. Yang akhirnya udah di sampai nasional, sering diundang kemana-mana akhirnya. Tapi setelah itu ya akhirnya kembali lagi kayak gini. Wow, itu keren banget sih. Dan kalau untuk di Jayata Home Therapy ini ada terapi apa aja sih yang ditawarkan? Oke, saat ini Jayata Home Therapy
yang paling utama adalah terapi yang ada hubungannya dengan keluhan otot tulang dan sendi, ya. Jadi keluhan-keluhan persendian, otot-otot ya, kaku gitu kan, termasuk saraf kejepit dan lain sebagainya, dengan tanpa penyakit penyerta yang parah. Jadi ada beberapa kasus yang memang kami tidak bisa menerapinya, gitu. Oke. Jadi ya lebih ke otot-otot Ya, gitu lebih ya ke pastinya. nyeri lah ya. Nah, nyeri gitu. Oke, Mas, kalau misalkan ilmu terapi nih, tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal Mas menjadi mentor dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak ilmu terapi itu harus ada lisensinya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya harus, karena itu membuktikan bahwa dia belajar di tempat yang benar atau tidak gitu ya. Lisensi itu karena sekarang ini pengobatan tradisional itu sudah dinaungi oleh Kementerian Kesehatan. Dalam Kementerian Kesehatan itu ada namanya bidang Yankestrat, pelayanan kesehatan tradisional. Dan setiap terapis sebenarnya harus punya lisensi dari Yankestrat tersebut yang bernama STPT. Surat Tanda Penyehat Tradisional. Seperti halnya dokter SIP, seperti halnya perawat SIPP gitu kan. Terapis juga punya, namanya Surat Tanda Penyehat Tradisional. Oke. Gitu. Jadi harus punya. Harus punya ya, memang harus ada Harus lisensinya, ada nggak bisa lisensinya. asal-asalan bener ya. Kalau mau buka-buka tempat seperti ini pastinya, dan Jayata itu sudah terbukti nih Tribuners pastinya ya. Karena ya kita ngelihat kayaknya banyak juga orang yang datang ke sini ya Alhamdulillah pastinya. banyak. Nah, dari pelanggan-pelanggan yang sering datang atau customer yang sering datang itu keluhannya biasanya apa sih? Yang paling banyak sih masalah nyeri tulang belakang ya. Yang paling utama nyeri pinggang. Nyeri pinggang, kemudian nyeri leher, nyeri persendian. Itu yang paling banyak menempati urutan pertama. Kemudian yang kedua, terapi untuk rehabilitasi pasien-pasien yang pasca stroke, yang mengalami kekakuan otot habis stroke gitu ya. Itu juga banyak. Wow, jadi banyak ya yang masalah pinggang ya sebenarnya. Iya, Ini membuktikan saraf kejepit orang pinggang. Balikpapan kebanyakan jompo berarti. Anak-anak mudanya jangan-jangan juga kayak gitu. Yang kayak Ami-Ami nih, weh. Nah, biasanya yang datang untuk terapi itu dari mana aja sih biasanya? Sampai saat ini sudah selain Balikpapan ya, itu Kalimantan Timur ya, sampai ke Kaltara, Kaltim Kaltara, Kalsel, bahkan dari Jawa, Jakarta, Jawa Timur, Surabaya, Banyuwangi datang ke sini. Datang ke sini. Untuk terapi di sini. Dan alhamdulillah waiting list-nya sekarang sudah mencapai 1 bulan. Jadi misalnya daftar sekarang dapat slot antriannya di bulan depan. Di bulan depan. Saking panjangnya antriannya saat ini. Oh, wow. Alhamdulillah sudah dikenal ya. Sudah dikenal pastinya. Oh, jauh-jauh nih datang dari Pulau Jawa untuk ke Balikpapan, untuk ke Jayata Home Therapy nih Tribuners. Ini terbukti kalau memang banyak dan juga orang sudah ngenotis bagaimana keahlian juga dari Jayata Home Therapy, yang pastinya orang-orang suka kayak aku mau di sini aja. Nah, kita ngomongin soal tarif nih, maksudnya nih. Tarifnya itu berapa nih? Dari harga berapa sebenarnya? Tarifnya dari harga 250.000. Oke, Tergantung paketannya ya, kan ada beberapa tambahan untuk paket bekam gitu kan, itu pasti ada tambahan. Tapi basic itu 250.000. Oh, 250.000. Start from 250.000 ya pastinya Tribuners. Kalau ceritanya kalian tertarik nih untuk datang, tarifnya itu dimulai dari 250.000. Tapi biasanya pastinya ada paketan-paketan yang ditawarkan ya pasti. Betul. Ada paketan-paketan pilihan, dan kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa nih datang ke sini nih untuk nyobain pastinya, dan nanya-nanya dulu boleh. Tapi ya kalau ceritanya masih mungkin jauh, bisa lihat dari Instagram ya Mas ya pastinya ya. Bisa lihat di Instagram, nanti DM kalau ada yang mau dikonsultasikan, biasanya DM atau WA ke nomor admin yang sudah kita cantumkan di Instagram kita. Dan gratis ya kalau misalkan kalau misalkan Konsultasi konsul ya. gratis. Wih, konsul gratis nih Tribuners, aman nih. Nah, kalau untuk Jayata Home Therapy ini kan sudah banyak banget orang yang datang, bahkan sampai waiting list untuk bulan depan dan juga datang dari luar-luar pulau. Ada rencana mau buka cabang nggak, Mas? Sebenarnya kepingin ya buka cabang itu ya, tapi tanggung jawabnya itu adalah pengawasan. Jadi untuk melepas cabang dipegang karyawan itu, pengawasannya yang masih membebani saya. Oh, ini kira-kira bagaimana ya? Karena terapi seperti ini yang paling utama itu bukan untuk kesembuhan dulu, kesembuhan yang kedua ya nanti ya, tapi aman dulu. Apalagi yang sifatnya bone setting ya. Kalau bone setting atau adjustment sendi, kalau bahasa kita itu kretek-kretek gitu ya.
Itu kan ilmu yang sebenarnya spesial, ilmu khusus. Jangan sampai karena salah penanganan malah pasien jadi korban. Iya, benar, bahaya. Ini kenapa ya. yang cabang sampai sekarang masih belum terpikirkan karena itu. Iya, benar-benar harus ada diawasin dulu Ya. sebenarnya, dan itu yang paling utama, karena kalau ceritanya nanti salah-salah yang jelek namanya Benar. Jayata sendiri. Korbannya ya, pasti. kasihan pasien jadi korban. Bener, pasien jadi korban, makanya itu juga diperlukan Tribuners untuk lisensinya tuh yang paling utama, dan Jayata sudah terbukti lisensinya pastinya ada, dan juga dengan orang-orang yang pastinya punya Dan keahlian. sudah yang luar biasa. internasional lisensi. Internasional lisensi nih Tribuners. Jadi terakhir kemarin di 2-3 bulan yang lalu saya pergi ke Singapura untuk kedua kalinya untuk ngambil lisensi master class Advan. Jadi pengajarnya langsung dokter spesialis osteopati dari Italia. Wow. Dan bocorannya teman-teman di situ yang satu kelas itu yang mayoritas tinggal di Jakarta, kalau sudah belajar internasional, tarifnya lumayan, Mbak. Oh iya, pastinya ya, karena kan sudah taraf internasional untuk lisensinya, dan itu tarifnya lumayan. Jayata aja yang masih cheaper. Iya, bener, luar biasa banget untuk Jayata Home Therapy, jadi makin yakin pokoknya untuk di sini nih Tribuners. Oke, nah kalau misalkan kita terapi nih, kalau tips kita untuk setelah melakukan terapi itu mungkin ada tips-tipsnya? Ya, ini penting. Jadi bukan berarti setelah sembuh, setelah diterapi gitu kan merasa enakan, nyaman gitu kan, jadinya sudah hilang. Bukan berarti nyeri itu nggak kembali lagi. Oke. Manusia kan sifatnya bergerak. Jadi bergerak seperlunya, dan seperlunya kemudian ditambah dengan olahraga. Bergerak seperlunya artinya pada saat kita aktivitas usahakan posisi tubuh kita dalam keadaan ergonomis. Bagi para pekerja kantoran bagaimana cara duduknya, bagi para pekerja yang memang harus mengangkat barang bagaimana cara mengangkat barangnya. Tapi setelah itu harus ada exercise, harus ada latihan. Iya, latihan. Karena sifatnya tubuh ini harus bergerak, ya olahraga lah. Olahraga lah. Nah, Untuk olahraga menjaga yang gitu. disarankan dari Yang setelah disarankan terapi itu apa? sesuai kemampuan. Oh, Sesuai kemampuan, sesuai usianya. Kalau memang ada penyakit penyerta ya harus disesuaikan juga dengan tenaganya yang ada gitu. Yang pasti nanti kalau sudah terapi nanti biasanya ada beberapa resep-resep ini yang cocok gerakannya atau olahraganya sementara ini dulu gitu. Sementara ini dulu. Kalau misalnya memang sudah parah gitu ya. Oke, dan konsulnya seperti kayak gitu Iya, lah itu. jadi ya. afternya ada sedikit itu. Iya, makanya kalau sudah selesai terapi, terus jangan uju-uju langsung tiduran. Ya Sami kayak gitu tuh. Udah enakan tidur. Biasa kayak gitu. Oke, terima kasih Mas sudah ngobrol-ngobrol bareng dan juga sudah memberikan insight Sama-sama. juga nih kepada kita semua dan juga pastinya Tribuners. Nah, untuk Tribuners yang pengen dan juga tertarik untuk datang ke sini, kalian boleh cek dulu nih Instagramnya ada di bawah sini. Nanti kalian bisa lihat, cek Instagram di bawah sini, dan juga ada alamatnya juga nih Tribuners di bawah sini. Kalian bisa langsung datangin dan kita bakal jalan-jalan yuk. Kita bakal lihat-lihat Jayata dan siapa tahu aku bisa kesempatan untuk dapat nyoba ya. Oke, terima kasih Tribuners dan kita akan jalan-jalan dulu. Oke, bye-bye. Oke, Mas, ini lagi ngapain? Lagi proses ngapain ini? Oke, ini lagi proses bone setting ya. Jadi bone setting atau adjustment sendi, pembetulan persendian. Yang sebelumnya beliau sudah dimasas, sudah dikasih pelenturan sama pelemasan tadi oleh karyawan saya, jadi dimasas gitu. Fungsinya pada saat nanti dilakukan pembetulan sendi, ototnya sudah tidak ketarik lagi, ototnya sudah tidak tegang gitu. Fungsinya seperti itu. Oh, wow. Oke. Mungkin bisa dipraktekkan, Mas. Kita bakal ngelihat prosesnya seperti apa. Saya ulang ya Mas ya. Oke. Mas Ihsan keluhannya apa Mas? Keluhan utamanya Mas? Untuk keluhan utama pinggang, karena perjalanan di travel 12 jaman sering nyelekit. Oke, pinggang bagian bawah ya. Iya. Yes, ini khas sekali daerah sini. Mau dilakukan adjustment, dia tidak ada riwayat patah tulang ataupun operasi ataupun tumor dan lain sebagainya. Makanya pertanyaan tadi di awal tadi itu cukup lengkap. Jadi kalau ada masalah patah tulang gitu kan, misalnya sakit pinggang, kemudian patah tulangnya di area terdekat dengan pinggang, misalnya pinggul kaki, nah kita nggak bisa terapi ya. Oke. Tuh. Secara kasat mata ini tegang sekali Mas Ihsan. Dari apa? Secara penglihatan dari dari belakang gitu ya. Yang ini lebih tinggi. Bahu yang kiri. Biasanya di sini tuh sakit banget. Bener ya? Banget. Di sini sakit, tapi tidak sesakit yang Oke, yes, karena dia tidak imbang. Yang terakhir. Yes. Oke, setelah itu baru bisa diputar.
namanya pelenduran. Rasa ada klek-klek gitu ya? Iya, Yes. betul. Sama kayak kaki saya. Yes. Dulu, yes, dorong. Terus, belakang. Oke, nice. Jangan tegang, relax. Oke, lagi. Lagi. Oke. Yes, ya tangannya gini. Oke, dorong. Oke. Lemas. Lagi. Yes, ini gini. Lemesin saja. Nah, relax. Pasrah, percaya. Lagi. Wow. Relax, tenang. Oke, nice. Turun dikit. Oke. Belum. Oke, di sini sakit. Tapi yang paling sakit ternyata ini. Bener ya? Iya. Oke. Relax. Tenang. Yes. Yes. Wow. Asik ya? Oke, tarik nafas panjang. Buang. Yes. Lagi. 3 kali. Oke. Oke, Tribuners, kita sedang bersama Mas Iksan yang tadi barusan di terapi nih Tribuners, dan sekarang kita bakal nanya-nanya. Oke Mas, sebelumnya mau nanya dulu, apa sih awalnya tadi keluhannya Mas? Untuk keluhan awal itu pinggang, karena saya kerjanya agak jauh, jadi travelan 12 jam. Oh wow, jadi pasti duduk terus ya, Iya. dan itu mengganggu bagian belakang ya pastinya ya. Dan waktu di terapi itu setelah terapi itu rasanya gimana nih sekarang? Rasanya agak enteng sih, lebih daripada sebelumnya. Yang awalnya berat di bagian belakang Iya, sih ya Mas ya? iya, awalnya? setiap jalan itu pasti berat banget. Berat banget, dan sekarang udah lagi enakan Iya, ya? ini lebih enakan lagi. Nah, biasanya yang ditanya sama Tribuners nih, waktu lagi proses terapi, apalagi yang pas bagian kreteknya itu gimana rasanya Mas? Biasanya kan orang-orang kayak, ih serem juga, tapi kayaknya enak deh. Oh iya, kalau sebelum dikretek sih kayak di titik-titik di pencet-pencet itu sakit banget. Tapi pas sudah dikretek, sudah hilang lah sakitnya. Oh, langsung Iya, hilang ya? betul. Oke, dan pas proses di kreteknya itu ada ngerasain apa gitu Mas? Apa ngerasa kayak, enak banget gitu? Kayak lega sih, Oh, lega. iya, langsung. Soalnya jarang kan nih kayak gitu. Iya, apalagi Ami yang belum pernah. Iya, Jadi, Masnya belum pernah juga? belum. Belum pernah, dan baru ini juga Tribuners sama nih, dan langsung lega ya perasaannya ya. Wah, itu luar biasa banget. Oke, terima kasih Mas, semoga sehat selalu ya. Iya, sama-sama, Semoga nanti pekerjaannya lancar dan juga sehat, untuk selalu Amin. jaga-jaga kesehatan. Ini luar biasa gara-gara Jayata Home Care, home therapy. Kalau duduk sering-sering tegak. Dibiasakan. Ini kalau enggak nambah. Ini sakit. Lemesin aja. Oke. Tarik nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Habisin nafasnya. Yes. Bener-bener relax. Yes. Tenang. Oke. Tetap lemes seperti itu. Lemesin. Nice. Nah, nice. Oke. Lagi. Oke, yang bawah jangan tegang. Oke, itu dia. Semuanya. Nah, lagi. Nah, yes. Relax. Itu nggak tegak dari bawahnya. Saya dorong ke belakang. Yes. Ini keluhannya tadi itu kan pinggang ya Mbak ya, sering pegel pinggang, Bener, pinggang punggung. sering banget pegel. Ya pada saat pemeriksaan tadi posturnya ternyata punggungnya agak bungkuk gini. Nah karena sering biasanya duduk di kantor, dan di depan laptop itu duduknya terlalu ke ujung. Iya bener, sering banget. Tadi sandarannya nggak pernah dipakai, akhirnya gini. Iya. Akhirnya dia narik pinggang sama leher. Oh, oke. Itu penyebabnya. Nanti harus dirubah. Proses terapinya, relax saja. Ini saya tes dulu kan gerakan leher yang terlalu ini itu. Saya tes dulu. Oke, tenang. Oke, tangan yang kanan. Kita masih tetap menghadap ke depan. Dua, lagi ke belakang. Yes, satunya.
Yes. Oke. Oke Tribuners, tadi kan Ami sempat ngomong kalau bagian punggung dan bagian pinggang punggung itu kan rada-rada suka pegal nih Tribuners ya, karena kan kita sering kerja di depan komputer, terus kerja di, ya maksudnya, dan akhirnya dijelaskan kalau ternyata Ami itu suka duduk di ujung kursi, memang memang suka duduk di ujung kursi dan tidak menggunakan sandaran sehingga bagian punggung Ami itu bungkuk. Dan ketika diterapi awalnya agak cukup menakutkan kan, karena Ami belum pernah nih sebenarnya kayak gini. Tapi ternyata pas proses terapinya Tribuners itu langsung enak banget, dan juga tadi dijelaskan juga bagian-bagian dan titik-titik mana aja sebenarnya yang Ami itu bungkuk dan juga tegang banget otot Ami karena memang lagi susah olahraga. Tapi ya nggak apa-apa, setelah di terapi itu Ami langsung enakan banget bagian sini, khususnya itu enak banget bagian leher, dan di bagian punggung juga waktu bunyi krek gitu kayak langsung kayak semuanya tuh langsung wah, kelepas semua rasanya beban-beban. Tapi ya jadi akhirnya jadi enakan di bagian punggung bagian sini sampai di bagian leher juga enakan. Ami juga langsung kayak ngegerak, itu nggak kerasa berat dan jadi kayak ringan banget. Kalau ceritanya dibilang sih katanya teman Ami tulang lunak ya. Tapi kayaknya memang beneran jadi tulang lunak nih. Tapi ya nggak apa-apa, enak banget ini Tribuners, dan ini memang Ami langsung ngerasain sendiri nih di sini di tempat ini Tribuners. Dan kalian kalau penasaran, kalian harus benar-benar nyoba, apalagi yang kayak Ami yang malas olahraga dan juga kerjanya di depan komputer 24 jam. Oke, dan itulah Tribuners pengalaman Ami waktu di Jayata Home Therapy ini. Dan untuk kalian yang pengen nyoba, kalian bisa langsung datang, ada Instagramnya di bawah dan juga alamatnya. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.